Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang analisis unsafe action dan pencegahan kecelakaan kerja pada penggunaan mesin bubut. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini itu diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi unsafe action pada penggunaan mesin bubut, lalu menganalisis penyebab dan resiko kecelakaan kerja, menentukan solusi berdasarkan prinsip K3, dan memberikan rekomendasi tindakan yang aman saat mengoperasikan mesin bubut. Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang potensi bahaya pada mesin bubut pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas kembali di mana potensi bahaya pada mesin bubut itu antara lain serpihan logam atau gram, karena serpihan logam itu dapat mengenai mata atau tubuh operator. Makanya operator diharapkan untuk memakai kacamata safety. Kemudian operator terlalu dekat dengan mesin, di mana posisi yang terlalu dekat dapat menyebabkan tertabrak benda kerja atau terjepit. Kemudian pakaian yang longgar. Makanya kita diwajibkan memakai APD karena pakaian atau aksesoris yang longgar itu dapat tersangkut benda pada mesin yang berputar. Pada saat praktek mesin bubut itu kita dilarang menggunakan atau sebaiknya tidak menggunakan jam tangan, gelang, atau aksesoris lainnya yang dapat menyebabkan tersangkut karena mesin bubut itu ada bagian yang berputar cepat. Kemudian potensi bahaya selanjutnya adalah area kerja yang berantakan. Karena area kerja yang berantakan, kotor, itu tuh dapat menyebabkan kita terpeleset atau tersandung. Makanya kebersihan juga harus dijaga di dalam bengkel. Nah, kemudian ini juga ada alat pelindung diri atau APD. Salah satunya ada kacamata safety. Ini kayak tadi juga untuk melindungi mata dari serpihan logam, debu, dan percikan benda. Kemudian ada wear pack, karena untuk melindungi tubuh dan mencegah pakaian tersangkut pada mesin. Jadi nggak yang penting pakai kaos atau pakai baju yang longgar-longgar itu nggak boleh karena bisa tersangkut pada mesin. Terus dianjurkan juga menggunakan masker karena untuk melindungi pernapasan dari debu, partikel kecil, juga asap. Sama yang terakhir ada sepatu safety untuk melindungi kaki dari benda berat, tajam, atau terpeleset. Ini juga sepatunya tuh bukan yang penting pakai sepatu, tapi ini sepatu safety. Biasanya sepatu safety itu depannya ada besinya ya, kalian juga pasti udah pada tahu kan. Jadi bukan asal menggunakan sepatu. Kemudian selanjutnya ada prosedur keselamatan kerja. Prosedur keselamatan kerja ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum praktik. Prosedurnya adalah memeriksa kondisi mesin dan menggunakan APD lengkap, lalu saat praktik fokus bekerja, tidak bercanda, dan mengikuti SOP penggunaan mesin bubut, dan setelah praktik itu mematikan mesin, membersihkan area kerja, dan merapikan alat. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita udah membuat contoh dari SOP. Salah satunya adalah ini, contoh SOP keselamatan penggunaan mesin bubut, di mana sebelum SOP-nya adalah memakai APD lengkap, memeriksa kondisi mesin, dan memastikan benda kerja terpasang kuat. Karena benda kerja yang tidak terpasang kuat itu tuh bisa menyebabkan kecelakaan kerja yang lainnya. Kemudian saat mesin berlangsung, SOP-nya itu antara lain adalah fokus bekerja, tidak bercanda, dan tidak menyentuh benda berputar. Dan yang terakhir, setelah praktik, kita diharapkan untuk mematikan mesin, membersihkan area kerja, dan menyimpan alat pada tempatnya. Jadi biasanya harus dimatiin dulu, jangan dibersihin dulu. Tapi mesinnya belum dimatiin, itu juga nggak boleh. Nah, coba kalian perhatiin video berikut ya.
Oke, dari sini coba apa masalah pada video tadi yang terjadi sama eh tadi? apa dia apa namanya posisi kerjanya salah, tidak Ya, safety, tidak menggunakan APD, ya benar-benar. terus habis itu apa dia juga di saat kakinya tersangkut, dia langsung melangkah mesin, itu pun bisa jadi bahaya. Oke, benar banget buat Mas Bintang. Nah, tadi salah satunya tidak menggunakan APD lengkap dan posisinya ya kurang ergonomis. Terus kalau gitu tindakan apa yang aman buat dilakukan si operator ini, yang seharusnya dilakukan operator? Yang paling pertama yang paling utama Maaf suaranya itu nge ya. sudah biar biar agar agar keselamatan kerja masih bisa terjamin dengan menggunakan airbag tersebut atau APD tersebut gitu. Kalau karena dalam bekerja, setidaknya kurangi resiko yang berlebih dengan cara menggunakan ap- apa seragam yang emang yang dikhususkan, dan juga posisi bekerjanya itu tuh terlihat seperti tidak hati-hati gitu, yang bisa mengakibatkan kaki ataupun itu bisa seperti yang ada di video tersebut. Iya, benar buat Mas Bintang, di mana masalah pada video tersebut itu adalah operator melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur keselamatan kerja, yaitu memutar cak dengan posisi tubuh yang tidak aman atau menaikkan satu kaki di atas meja mesin, serta tidak menggunakan APD lengkap. Akibatnya, operator kehilangan keseimbangan dan mengalami kecelakaan kerja karena kakinya terlilit pada mesin. Lalu, unsafe action yang dilakukan operator itu adalah menaikkan satu kaki ke atas meja sehingga Betul, itu posisi kerjanya tidak stabil, lalu memutar cak dengan posisi tubuh yang beresiko, dan tidak menggunakan APD lengkap. Ini juga tadi udah di-mention sama Mas Bintang ya, seperti kacamata safety, sepatu safety, serta pakaian kerja yang sesuai. Lalu mengabaikan prosedur keselamatan kerja saat berada di area mesin bubut. Lalu untuk yang ketiganya, keempat, sorry. Resiko yang ditimbulkan. Ketiga dulu deh. Faktor penyebab kecelakaan. Faktor penyebab kecelakaannya juga dibagi menjadi dua, ada human error, yaitu kurang disiplin dalam menerapkan K3, meremehkan risiko pekerjaan, dan bekerja dengan posisi yang tidak ergonomis. Tadi dia naikin satu kakinya ke atas ya, itu kan nggak boleh. Lalu faktor prosedurnya, tidak mematuhi SOP penggunaan mesin bubut, tidak menggunakan APD sesuai standar. Kemudian resiko yang ditimbulkan, yaitu kehilangan keseimbangan saat bekerja, kaki atau pakaian tersangkut pada cak mesin, makanya nggak boleh pakai pakaian yang longgar ini ya. Jadi bukan cuma baju yang nggak boleh longgar, tapi celana pun juga seperti itu. Kemudian cedera pada kaki atau anggota tubuh lainnya, patah tulang, luka serius, bahkan amputasi. Karena tadi bisa dilihat sendiri, di mana kakinya itu jadi keputar sama caknya. Kemudian ada kerusakan alat dan terganggunya proses kerja. Lalu solusi yang tepat, ini adalah mengoperasikan mesin sesuai SOP yang berlaku. Makanya sebelumnya juga kita udah belajar cara membuat SOP, lalu menggunakan APD lengkap sebelum bekerja, yaitu kacamata safety, sepatu safety, dan pakaian kerja yang sesuai.
lalu menjaga posisi kerja yang stabil dan ergonomis, tidak menaikkan kaki atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan dan selalu memperhatikan potensi bahaya di area kerja. Refleksinya. Tapi gimana menurut kalian ini jika operatornya nih udah menggunakan APD, APD-nya udah lengkap, dia udah pakai wear pack, udah pakai kacamata safety, pakai sarung tangan, pakai sepatu safety, tapi si operatornya tetap dengan posisi yang tadi menaikkan kaki di atas meja. Kira-kira resiko kecelakaan dapat dihilangkan nggak? Enggak, masih tetap beresiko karena tidak sesuai prosedur kerja. Nah, bagus sekali Mas Bintang. Tidak, karena APD hanya berfungsi mengurangi dampak cedera, sedangkan penyebab utama kecelakaan pada kasus ini adalah unsafe action, yaitu perilaku operator yang tidak aman dan tidak mematuhi prosedur kerja. Oleh karena itu, penerapan SOP, disiplin kerja, dan budaya K3 tetap menjadi langkah utama dalam mencegah kecelakaan. Oke, selanjutnya kalian bisa kerjain quizzes ya. Ayo, kalian join dulu. Ini ada 10 soal, nanti langsung dapat nilainya juga. Oke, Join-join. kerjain dulu ya. Bisa diakses nggak? Bisa. Sudah join semua belum? Tunggu. Yuk, dimulai. Belum pada join ya? Sudah, Oh, sudah. sorry. Kita ganti pakai yang ini ya, linknya. Ada nggak? Kelihatan nggak? Bisa? Baru satu ya yang join. Mas Bintang sudah bisa join belum? Uh, bisa. Gimana? Oh ini kode ya, masukin kode dulu ya. Iya, 393558. Gas. Belum ya? Belum masuk. Oke, udah kita mulai ya. Ya, silahkan dikerjakan.
Nanti nilainya langsung pada keluar ya. Oke, sudah semua? Oke. Sudah ya, kalian bisa langsung keluar juga nilainya. Oke, buat kesimpulannya itu keselamatan kerja berarti sangat penting ya saat menggunakan mesin bubut. Jadi nggak boleh disepelekan atau bagaimana. Kemudian APD juga wajib digunakan saat praktik dan SOP budaya kerja industri harus diterapkan untuk mencegah kecelakaan kerja. Oke, baik. Sepertinya dicukupkan pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanya atau sudah cukup? Sudah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bentar, lewat kata terima kasih.